Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'dan ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin wal mu'minat wal mu'minat Syekh Al-Fadhil Muhammad Nasrullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita kitab Riyadhul Badi'ah halaman ketiga, 5 baris dari bawah. Ya, benar itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu lillahi ta'ala al-wujudu wal kidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi wa qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kemarin membahas tentang sifat wajib Allah 20, muhal Allah 20, jaiz Allah 1, wajib Rasul 4, muhal Rasul 4, jaiz Rasul 1, jumlah 50. Perincian dari 50 itu, yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Kalau zaman dulu buat selawatan, kalau sambil nunggu qomat. Kalau sekarang udah jarang ya. Wujud tidak bakok mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kodrati rodat ilmu hayyan sama basor qadiron muridan aliman hayyan saminan basiron mutakalliman. Sifat 20. Fayajibu wajib lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala sifat wajib Allah ta'ala. Al pertama yakni al wujudu, ada. Allah itu ada, cuman adanya di mana wallahu a'lam. Kok kita nggak pernah lihat? Karena kemampuan pandangan kita, panca indera kita ini terbatas. Banyak sesuatu yang kita tahu itu ada, tapi kita nggak pernah tahu bentuknya kayak apa. Strom, yakin strom nggak ada ya? Pernah lihat? Tapi kok tahu kalau strom itu ada? Lah iya, tapi pernah lihat atau enggak bentuknya lonjong apa gepeng apa bulat? Ya enggak pernah tahu. Tapi yakin kalau setrum itu ada. Wong itu ciptaan manusia. Tapi tandanya setrum kan ada ya. Ini nyala kan tanda ada setrum. Kipas nyala ya tanda ada setrum. Tapi keberadaan setrum, wallahu a'lam, itu baru yang makhluk, apalagi yang menciptakan makhluk. Allah ada, yang kita yakin Allah ada. Kemudian wal kidamu, kidam artinya apa? Terdahulu. Allah itu maha terdahulu dan tidak ada yang mendahului. Logikanya akal kita nggak nyampe. Kalau kita dulu tapi masih ada yang mendahului. Kita didahului oleh bapak kita, didahului oleh kakek, didahului oleh buyut, terus atasnya apa? Apa? Canggaware. Nah ya, kalau keberadaan benda, keberadaan selain Khalik, selain Allah, itu pasti didahului oleh ketiadaan. Rumah ini ada, ya dulunya tidak ada. Mix ini ada, dulunya ya tidak ada. Kalau benda selain Allah adanya pasti didahului tidak ada.
Ya apa aja yang kita tahu dulunya nggak ada. Ada bumi ini dulunya nggak ada, menjadi ada. Langit dulunya nggak ada, menjadi ada. Tapi kalau Allah dahulu, tapi tidak ada yang mendahului dan tidak didahului dengan tidak ada. Itu artinya kita ngaji tauhid ya agak bumat dikit. Kemudian yang wal baqa'u. Baqa artinya kekal, abadi. Kullu man 'alaiha fan. Lanjutnya. Wa yabqa. Kok pada melolok kan sering kalau ini pada baca Ar-Rahman kan? Yang diingat cuma fabiyahi ala rabbikuma tukadziban. Itu doang yang nempel emang. Kayak wajiro bukan jalan luar itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Pada pura-pura aja bisa ya. Aslinya pada bisa pura-pura ya. Semuanya akan rusak, semuanya akan berakhir, tetapi Allah tidak rusak dan tidak berakhir. Maka sifat Allah itu baqa. Yang katanya selamanya, selain Allah itu nggak ada yang selamanya. Orang kalau lagi pacaran katanya ya, selalu menyertaimu, lakinya ke kamar mandi diajak juga tak mau ya. Yuk, katanya aku kan selalu bersamamu selamanya. Allah, Allah. Begitu pasangannya namanya disiarin di musola di masjid, ya udah gantinya ada lagi nggak ya? Lah iya lah, kalau sifat Allah baqa itu kekal selama-lamanya. Tapi kalau makhluk apapun namanya selain Allah pasti rusak, pasti berakhir. Bumi ini ya berakhir. Kemudian wa mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi. Wa mukhalafatuhu, dan berbedanya Allah Ta'ala li jami'i khalqihi terhadap semua makhluknya. Atau kalau yang sering kita dengar namanya mukhalafatu lil hawadis, bahwa Allah itu berbeda dengan yang baru. Hawadis itu artinya baru. Kalau dalam Qur'annya walam yakul lahu, apal banget kali itu lagi. Oh, apal banget loh pokoknya loh. Wong, lah iya sholat 5 waktu ya pokoknya andalannya ya itu kok. Tapi orang yang sering sholat baca kulhu itu orang cerdas. Aslinya orang cerdas. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada keterangan bahwa orang yang membaca kulhu wallahu ahad sekali itu sama dengan sepertiga Quran. Kalau dia baca 3 kali sama dengan khatam. Nah iya, berarti kalau 1 rakaat misalnya Mansur sholat 1 rakaat baca apa? Khatam Quran. Wih keren lah, iya saya kok khatam Quran. Bacanya gimana ya? Qul huwallahu ahad Allahus shomad lam yalid wa lam yulad. Kalau sekali sama dengan sepertiga Quran, kalau 3 kali berarti sama dengan khatam. Ini makanya udah kulhu aja hajar udah. Tapi ya zaman kulhu terus. Mentang-mentang energen pengganti sarapan, masuk energen. Si pagi energen, siang energen, malam energen, ya lama-lama mencret. Wa mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqihi, bahwa Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk, enggak mungkin sama. Nah, berbedanya di mana? Wallahu a'lam. Sesungguhnya kita yakini bahwa Allah Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi,
Wa qiyamuhu, dan berdirinya Allah Ta'ala itu binafsihi, dengan dirinya sendiri. Maksudnya bukan berarti kok Allah itu berdiri, bukan. Allah itu keberadaannya tidak membutuhkan benda lain. Kalau kita ini kan butuh ya. Kita duduk ya butuh lantai, kita nyender butuh dinding, kita rebahan ya butuh alas. Kalau kita ini makhluk yang semuanya butuh yang lain, nggak mungkin sendirian. Sehebat-hebatnya orang ya pasti butuh orang lain. Tapi kalau Allah nggak butuh. Allah itu qiyamuhu binafsi. Allah nggak butuh bantuan yang lain. Wa maknahu, dan maknanya annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaftakiru, tidak butuh, ila dzatin, ke satu hal, yaqumu biha, yang Allah berada di situ. Nah, yang bedanya Allah dengan kita, kalau kita itu butuh tempat, kalau Allah nggak butuh tempat. Kalau kita butuh benda lain, kita ini kan nggak bisa dengan sendirinya, kemana-mana aja yang nempel di badan kita ini banyak. Apalagi perempuan ya, yang nempel di pala aja ada berapa? Ayo, kerudung aja kadang ada yang dalamannya yo, nggak kerudung. Yang pakai kacamata tambah kacamata, yang pakai anting tambah anting, apalagi yang giginya dipagerin. Takut ada kambing masuk. Lah iya, satu badan aja yang nempel seabrek-abrek ya. Kalau Allah enggak seperti itu. Allah enggak butuh. Kalau kita kan butuh macam-macam. Ini baru yang di pala loh. Belum yang di lain, di leher ada, terus ke bawah sampai ke kaki. Wala ila mujidin yujiduhu, dan tidak membutuhkan mujidin, yang mewujudkan, yujiduhu, mewujudkan Allah. Allah itu tidak ada yang mewujudkan. Kalau kita kan keberadaan kita ini ada yang menjadi penyebab. Cuman bahasa kita gampangnya bikin ya. Mana bisa kita bikin. Kalau kita bisa bikin kan kita bikin secakep mungkin ya. Yang ternyata kadang ya kita pengennya putih malah hitam. Oh, ternyata itu membutuhkan kita, membuktikan kita nggak bisa bikin. Kita itu hanya sekedar jalani kayaknya begitu, ntar hasilnya ya sembuh, itu wallahu a'lam. Kadang pengennya laki malah lahir perempuan, pengennya perempuan ya malah lahirnya laki. Nah, pengennya manjung malah, pengennya langsing malah langsung. Itu membuktikan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Kalau Allah itu tidak butuh yang mewujudkan. Bal huwa, bahkan dialah Allah Ta'ala itu al-mujidu, zat yang mewujudkan, zat yang menciptakan, lil asya'i kulliha, terhadap semua yang ada di sini, yang ada di muka bumi, di alam raya ini. Maka sebutannya alhamdulillahi rabbil alamin, itu yang ngurus seluruh alam raya. Alam raya ini bukan jalan dengan sendirinya, tetapi dijalankan oleh yang maha ngatur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ngajinya dikit aja. Wa yajibu, dan wajib lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala, al-wahdaniyatu, esa, satu. Tapi satunya Allah itu berbeda dengan satunya makhluk. Misalnya kacamata ini nyebutnya satu ya, tapi satunya kacamata ini terdiri dari kaca, terus bingkai, terus ini belakang, ini apa namanya, gagang. Satu tapi terdiri dari macam-macam. Kayak kita ini satu, tapi ya ada pala, ada rambut, ada mata, ada kuping. Nah ini satu tapi terdiri dari macam-macam bagian. Itu satunya makhluk. Tapi kalau satunya Khalik, satunya Allah, tidak seperti itu. Makanya mukhalafatu lil khawadis, Allah itu beda dengan makhluk. Allah itu sifatnya wahdaniyah. Kalau ayat Qur'annya kul huwallahu ahad.
Kalau lagu anak-anak PAUD itu yang balonku ada 5 jadi lagu itu. Dulu saya sering dengar kok lupa sih. Lupa, yang guru PAUD itu lah. Lupa saya. Lupa ya. Yang topi saya bundar itu loh. Allah Tuhan saya gimana sih? Allah. Saya dosen. Oh iya dosen, lupa saya. Lah ya kan dulu sering denger waktu tinggal di sana kan PAUD sebelahnya jadi denger aja. Lupa. Lupa lagi. Ntar kalau udah selesai ngaji baru ingat lagi. Dia suruh kumpul lagi. Lah ya kan itu kreativitas guru untuk memperkenalkan keesaan Allah terhadap anak-anak kita. Karena yang pertama kali diwajibkan bagi orang tua itu memperkenalkan Allah itu satu. Maka begitu anak lahir langsung adzan. Di kalimat adzan itu kan ada asyhadu alla ilaha illallah. Itu memperkenalkan, maksudnya memperkenalkan. Wa maknaha, dan maknanya annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la saniya lahu, tidak ada yang kedua, apalagi ketiga, keempat, kelima, keenam enggak ada. Ya kalau agama lain ya katanya Tuhannya itu 3, tapi kadang ditanya Tuhan saya 1, loh kok katanya ada bapak, ada dan lama-lama ada Tuhan besan, Tuhan mantu. Ya itu keyakinan mereka. Kalau kita ya tetap Tuhan itu 1. Qul huwallahu ahad. Sahabat Bilal bin Rabah yang namanya diabadikan sampai sekarang. Kalau orang yang mengumandangkan azan, orang yang memberi komando sholat disebutnya Bilal. Ya. Misalnya traweh, ntar yang Bilal siapa? Padahal Bilal itu aslinya nama orang. Bilal itu orang berkebangsaan Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Yang orangnya ireng, rambutnya keriting, kepalanya bendol belakang. Giginya putih. Lo kok berarti ini? Lah Bilal itu dulunya budak. Bosnya namanya Umayyah bin Khalaf. Nah, Bilal ini ketika Rasulullah udah menyebarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, Bilal iman, percaya. Nah, karena bosnya ini, tuannya ini memusuhi Rasulullah, maka Bilal disuruh untuk kembali ke agama lama. Tapi Bilal nggak mau. Nah, setiap itu kemudian Bilal disiksa dengan ditelanjangi, diseret di padang pasir, terus di punggungnya itu ditindih pakai batu yang besar. Dan ketika disiksa kayak itu, yang disebut atau yang diucapkan oleh Bilal adalah ahad, ahad, ahad. Allah itu 1, 1, 1, 1. Kalau kita kan enak, qul huwallahu ahad, pulang-pulang bawa besek ya. Kalau Bilal tindih batu, kalau kita pulang-pulang bawa besek. Ahad, ahad, ahad itu Bilal. Saking kuat imannya, mempertahankan iman, namanya diabadikan sampai sekarang. Orang yang mengumandangkan adzan, yang mengomando sholat disebut Bilal. Padahal orangnya hitam, orang dari Habasyah, orang negro kalau orang bilang. Fi dzatihi, dalam zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak ada yang kedua dalam sifatnya, wala fi af'alihi, dan juga tidak ada yang kedua dalam af'alnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ngaji Quran ada beberapa hal yang disampaikan. Insyaallah kita melaksanakan Idul Adha hari Kamis. Bu Mansur pilih hari apa, Bu? Besok. Idul Adha kayaknya. Kapan sholatnya? Minggu ya. Ibadah biasa, ibadah minggu. Betul ke situ. Kita ngikuti yang diumumkan oleh pemerintah hari Kamis. Walaupun ada sebagian saudara kita yang melaksanakannya hari Rabu. Kemudian ibadah sunnah yang dilakukan sebelum itu mata ya. Habis ya? Mata. Dari colokin ya? Colokin nggak sih? Udah dicolokin. Oh,
emang Oh, lebih baik. Ngambek dia Minta dia dipegang sama sama nyanyi penyanyi. sih. iya. Gak mau berceramah ya. Pedangdutan doang. Apa tadi ya? Ada sunat. Ibadah sunnah yang dilakukan sebelum itu Baterainya emang habis. Buat nyanyi-nyanyi ya harusnya buat nyanyi sih emang. Yo, nyala lagi kan. Bagi yang berniat kurban itu hendaknya tidak potong kuku mulai dari awal Dzulhijjah sampai nanti menjelang mau sholat Id. Bagi yang berniat kurban, kalau yang enggak ya enggak apa-apa. Ini bukan kewajiban loh ya, hanya sebaiknya. Yang berniat mau kurban tidak motong kuku maupun motong rambut sampai nanti hari Kamis. Kalau sekarang ya hari Kamis ketika akan berangkat sholat Id, kita dianjurkan, disunahkan untuk motong kuku. Kemudian kalau kita puasanya lebarannya hari Kamis, maka sehari sebelumnya berarti tanggal 9 hari Rebo kita puasa Arafah. Ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan walaupun masih punya utang puasa. Tetapi yang sehari sebelumnya lagi berarti hari 8 tanggal 8 besok itu namanya puasa tarwiyah. Kalau puasa tarwiyah itu hukumnya sunnah biasa. Maka bagi yang masih punya utang puasa lebih baik bayar utang puasa, tapi pas diambil pada hari tarwiyah. Masih punya utang puasa ya? Masa sih? Niatnya kodok aja, niatnya kodok. Niatnya kodok. Insya Allah tarwiyahnya ngikut nebeng, ikut nebeng. Tapi yang lusanya yang Arafah niatin Arafah, karena Arafah ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dua, yang ketiga sholat hari raya. Wah udah hafal kali ini ya, andalan ya. Biar kadang subuh nggak sholat, kalau sholat id ya. Long, kadang bapak-bapak subuh belum kelar aja udah ada bocah-bocah nganterin sajadah. Tahu anaknya siapa itu? Bocah-bocah itu biasanya anak-anak perempuan. Jagain kambing. Bawain sejadah, jadi tanya Neng, disuruh mama, matanya masih begini. Kemudian ketika sebelum sholat Id kita disunahkan. Apa itu? Cek cek. Oh iya lo. Enggak apa-apa. Ngedengerin soal ini sunah. Pengen ngaji. Ketika akan sholat Id sunnah mandi, kecuali yang malamnya ada tugas wajib. Yang tugas wajib. Mandi lama nggak bisa berisik. Berisik bukan suara suara kambing. Bukan suara takbiran, suara kambing. Yang tugas wajib yo mandinya wajib, kalau enggak tugas wajib mandinya hukumnya sunnah. Kemudian kalau sholat Idul Fitri sunnahnya sebaiknya sebelum berangkat sholat Id sarapan dulu, walaupun hanya sekedar roti sepotong atau apalah. Tapi kalau Idul Adha sebaiknya tidak, nanti selesai pulang baru. Ya kalau hanya sekedar ya apa-apa kalau ini. Kecuali ada darurat, misalnya lemes saja puasa dari daripada nanti sholatnya malah doprok nggak kuat ngadeg ya wes makan. Tapi kalau tidak ada uzur apa-apa, ketika mau sholat Idul Adha yang terbaik tidak makan dulu, nanti pulang baru makan. Kemudian ketika sholat ini kadang yang, tapi kalau ibu-ibu kayaknya sih bodo amat ya, karena sholatnya di luar mak. Mau salah mau apa bodo amat yang di belakang banget. Ketika misalnya imamnya kok lupa membaca takbir, rakaat pertama kan takbir 7, rakaat kedua 5.
Seandainya imamnya kok lupa, maka tidak masalah, artinya tidak batal sholatnya. Karena membaca takbir 7 dan 5 ketika sholat hari raya itu hukumnya sunnah hayat. Dulu pernah belajar ya? Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau abad itu kalau ketinggalan diganti dengan sujud sahwi, tapi kalau hayat tidak, termasuk itu tadi membaca takbir yang 7, membaca takbir yang 5 ketika sholat. Misalnya ibu ketinggalan di rumah mandinya ngantri, begitu nyampe ke musola udah dimulai, imamnya udah baca Fatihah, ya nggak perlu kok, nggak perlu, udah langsung takbir sekali aja, niat sholat Idul Fitri makmuman Allahu Akbar, udah langsung dengerin Fatihah, nggak perlu kok. Ntar kalau orang Batak kalau nyanyi, nggak perlu. Kemudian sangat dianjurkan jangan meninggalkan tempat sebelum khotib selesai menyampaikan khutbah. Kalau mau ngobrol mau enggak, yang penting nggak ninggalin tempat aja. Loh, kadang malah langsung, ayo cepetan diarangnya keburu habis. Lo sapinya masih hidup. Udah beli arang, beli tusukan, sampai dengerin khutbah aja nggak sempet gara-gara nguber pengen beli arang tusukan. Lah kalau arang habis kayu, proyek banyak ternyata nggak dijadiin arang. Ya Allah. Bahkan wanita yang sedang haid sekalipun, misalnya ya, yang hari Kamis itu kok tamu datang, tetap dianjurkan datang ke musola, ke tempat pelaksanaan sholat id. Yo paling tidak rapi-rapiin sendal ya. Ramai nyiapin bakaran lah. Iya, rapi-rapiin sendal. Cobain sapi takutnya ini. Iya. Kalau nyeruduk. Karena saking dianjurkannya ketika sholat id, apakah id raya atau Idul Fitri atau Idul Adha, maka yang wanita haid pun dianjurkan, bukan diperintahkan ya, dianjurkan untuk tetap datang ke musola kalau di kita, walaupun nggak ikut sholat. Ya memang kalau sholat malah haram hukumnya. Ya paling tidak tadilah jaga parkiran, kan lumayan nih. Sendal 2.000. Kalau kamu bayar ambil sendal. Ya, kalau dia orang kan bawa sendal pasti 2, nggak mungkin 1. Nah, iya. 4.000. Pokoknya kalau nggak bayar jangan dikasih. Kalau nggak bayar tuker sendal yang putus belah. Ya. Belum ngasih untuk kubur pakai beko. Kejam lagi. Ini mah nyari duit banget ya bang. Ketika salat id diusahakan kalau memang nggak darurat ya darurat, misalnya kebelet ya udah pulang aja. Kalau nggak apa-apa jangan meninggalkan tempat. Wah mau ngobrol kayak mau apa kayak terserah lah pokoknya. Salto kayak pinggir banget. Nah kemudian yang sering timbul pertanyaan, orang yang belum akikah boleh nggak kurban? Boleh. Akikah dan kurban itu dua ibadah yang berbeda, yang tidak ada hubungannya apa-apa. Kalau memang ada rezeki pas bertepatan dengan hari raya, ya maka dianjurkannya kurban. Tapi kalau enggak bertepatan dengan hari raya, kalau dulu yang kita belum diakikahi, rata-rata belum diakikahi ya? Belum. Sama maknya lu maksudnya? Paling akikah kan akikah sendiri kan ya? Iya. Kalau saya dulu mak saya diakikahi, akikah punya wedhus ya tak dijual gue mangan. Lah iya kalau anak-anak kita, alhamdulillah kita dulu makan ayam segini aja di awet-awet, gak dimakan diemut biar awet. Anak sekarang makan ayam bosen. Jadi kurban itu nggak ada hubungannya dengan akikah. Mau kurban walaupun dulu belum diakikahi nggak masalah, tetap boleh. Dan kemudian ada yang kalau yang kurban nggak boleh makan daging kurban. Itu kalau kurban nazar. Kalau kurban biasa
justru malah dianjurkan untuk ngambil berkahnya. Kurban nadar misalnya gimana? Misalnya ditanya, Bu, untuk tahun ini kurban nggak? Nanti kalau saya dapat arisan, saya mau kurban. Itu udah termasuk nadar. Dia kan bilang kalau, kata kalau itu yang disebut nadar. Kalau saya dapat arisan, saya mau kurban. Lah bener, dilalah pas dikocok bulan ini keluar namanya, maka dia wajib kurban karena udah kadung janji nazar. Dan orang yang kurban karena nazar tidak boleh makan dari hewan tersebut. Lah terus gimana? Untuk mensiasati ya kurban itu dagingnya diberikan kepada orang lain. Misalnya yang nazar Bu Mansur ya diberikan ke Bu Haji masak baru dikasih Bu Mansur. Dia kan statusnya makan dari Bu Haji, bukan dari langsung dari situ. Itu mensiasati orang yang kurban nazar. Tapi kalau enggak kurban nazar boleh, asal enggak lebih dari sepertiga. Loh apa iya sampai sepertiga ya? Loh kok maruk men? Apa ya kuat? Kalau misalnya kambing bobotnya 30 kilo, masa dia makan 10 kilo? Kan enggak ya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kurban perasaan, kalau haji curhat. Jangan dengerin Pak Ustaz. Cinta kalau bukan kurban wajib dikasih. Ntar kalau